Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone Xiaomi Redmi Note 11 5G. Oke, ini adalah infonya teman-teman. Setelah kita unboxing, kondisinya seperti ini. Bagian kaca kamera belakang itu retak, tapi untuk kerusakannya bukan di situ teman-teman, tapi kerusakannya di bagian LCD-nya itu terlepas. Jadi LCD-nya itu terlepas sehingga menyebabkan fleksibel LCD-nya putus total seperti ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi fleksibel LCD Xiaomi Redmi Note 11 ini agar tidak mengganti LCD yang KW, alias menyelamatkan LCD yang originalnya. Tapi sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui kronologi atau silsilah riwayat kerusakan sebelum terjadi putus total teman-teman. Jadi kita apabila dapat servisan yang mungkin bisa dikatakan untuk menyambung fleksibel atau ada kendala fleksibel LCD itu putus atau robek, harus ditanyakan dulu untuk kronologi awal kerusakannya. Kalau LCD bekas jatuh hingga menyebabkan putus total dan robek putus total, ada beberapa kendala teman-teman. Yang dikhawatirkan itu biasanya kalau LCD lepas dan jatuh, itu biasanya ada kendala LCD nanti bisa rusak, atau setelah kita memperbaiki atau menyambung fleksibelnya ternyata LCD menyala namun ada cacat seperti garis ataupun tompel. Jadi untuk menghindari resiko seperti itu harus ditanyakan dulu silsilah kronologi kerusakan dari awal, agar tujuannya tidak menyebabkan intinya agar tidak menyebabkan beberapa kemungkinan, yaitu nanti dibilang sama pelanggan kalau handphone sudah jadi ternyata LCD menyala namun ada touchscreen tidak berfungsi, ataupun LCD-nya itu error, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi harus koreksi dulu, dan juga harus ada perjanjian sama konfirmasi sama beliau. Tujuannya untuk menghindari resiko ya teman-teman, untuk menghindari risiko dan juga menghindari kesalahpahaman. Jadi untuk memperbaiki LCD yang rusak seperti ini, jika syukur alhamdulillah itu normal, ya alhamdulillah tidak perlu mengganti LCD. Tapi apabila kita sudah berusaha untuk memperbaikinya namun ada kendala seperti touchscreen misal tidak bisa berfungsi, ataupun LCD cacat tompel, ataupun bahkan tidak tampil atau keluar garis-garis, ya terpaksa harus mengganti LCD satu set ya teman-teman. Karena proses seperti ini kita hanya berusaha untuk memperbaikinya. Kalau sukses ya alhamdulillah, kalau LCD-nya ternyata nyala tapi cacat, ya terpaksa kita harus mengganti LCD, atau beliau ataupun pelanggan ya harus dikonfirmasi apabila penggantian LCD jika untuk memperbaiki LCD yang putus atau robek ternyata masih gagal teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan koreksi di bagian fleksibel yang cacat ya teman-teman, karena sudah saya cek setelah kita membongkar LCD dari frame atau fleksibelnya di bagian yang masih menempel di bagian frame sudah kita ambil, dan saya koreksi di bagian belakang fleksibel. Ternyata ada bagian yang seperti luka, dan saya kerik, itu ada bagian gel yang putus dan sudah saya sambung di bagian bawah. Lalu kita lindungi menggunakan cairan hijau atau lem PCB ya teman-teman. Dan berikut adalah bagian yang putus total. Ini adalah bentuk bagian fleksibel yang putus total. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kita harus potong secara rapi ya teman-teman. Kita potong lurus secara rapi, tujuannya agar tidak mengganggu proses perbaikan, serta untuk menghindari risiko agar tidak mudah putus kalau kita
mendapatkan kerusakan yang seperti ini, yaitu fleksibel yang letaknya posisinya di bagian lipatan frame. Kalau lurus itu nggak masalah teman-teman. Kalau untuk bagian fleksibel yang terlipat atau ada bagian fleksibel yang kita tekuk di bagian frame, itu harus mengasih jarak renggang agar tujuannya di bagian kawat chamber tidak mudah terputus teman-teman. Oke, setelah kita rapikan untuk memotong di bagian fleksibelnya, jadi untuk jaraknya harus sesuai posisi awal tadi ya teman-teman, disesuaikan sama fleksibel yang telah kita potong. Dan berikutnya kita kerik di bagian jalurnya. Oke, setelah kita kerik semua jalur di bagian jalur fleksibelnya, kita gunakan flux secukupnya saja, lalu kita berikan timah ke bagian titik-titik pada fleksibel yang sudah kita kerik. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground seperti yang saya pakai seperti ini. Tujuannya agar tidak mudah bergerak saja saat proses pengerjaan teman-teman. Oke, untuk kawatnya sendiri di bagian kawat sambungan yang bagian jalur yang tebal itu saya menggunakan kawat jumper yang standar yaitu 0,10 mili. Sedangkan untuk kawat yang kecil yaitu menyambung bagian jalur fleksibel yang ukurannya kecil teman-teman. Kalau ukuran kecil saya biasa menggunakan kawat ukuran 0,07 mili. Atau kalian bisa lebih menggunakan yang lebih kecil, itu lebih mudah teman-teman. Kalau yang lebih kecil itu jauh lebih mudah ketimbang kawat yang lebih tebal. Kalau yang lebih kecil itu lebih mudah untuk kita solder, jadi setelah kita solder itu langsung nempel secara otomatis teman-teman. Kalau ketebalan itu juga menyebabkan sering cepat putus. Berbeda sama yang kawat kecil, meskipun kecil itu kekuatan kawatnya cukup lumayan kuat teman-teman, apalagi untuk mempermudah penyolderan itu sangat mudah sekali. Oke, setelah kita sambung di bagian atas, kita sambung di bagian bawah yaitu dengan metode yang sama. Oke, untuk penyolderannya pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan ditekan, jadi kita sesuaikan sama timah yang ada di bagian fleksibelnya. Untuk pemotongan kawat di bagian fleksibelnya juga harus hati-hati. Kalau kita menekan kawatnya menggunakan karter saat pemotongan itu terlalu keras, itu bisa menyebabkan jalur di bagian fleksibelnya bisa putus teman-teman. Oke, untuk di bagian kawat yang kecil atau ukuran yang kecil sudah kita sambung satu persatu. Tinggal di bagian bawah ini kita bisa menggunakan kawat yang tebal juga boleh, atau bisa menggunakan kawat yang kecil juga boleh teman-teman. Jadi setiap pengerjaan itu seleranya berbeda-beda, jadi tergantung kebiasaan masing-masing untuk proses perbaikannya. Oke, untuk di bagian ini hampir selesai ya teman-teman, kita sambung satu persatu. Oke, untuk di bagian paling bawah itu biasanya adalah jalur ground. Kita bisa menyambungnya, atau intinya boleh disambung boleh tidak ya teman-teman untuk jalur ground. Kalau saran saya boleh disambung karena untuk memperkuat di bagian fleksibelnya. Oke, sudah selesai untuk penjemperan di bagian posisi fleksibel yang ada di bagian atas. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluknya. Tujuannya untuk membersihkan sisa fluk itu agar nanti saat kita proses memberikan lem hijau atau lem pelapis PCB ya teman-teman, atau lem pelapis untuk melindungi di bagian kawat jumpernya, tujuannya agar lebih kuat dan tidak mudah terputus untuk kawat jumpernya yang sudah menempel di bagian fleksibel. Oke, kita berikan secukupnya saja, jangan terlalu tebal. Lalu kita keringkan menggunakan lampu UV teman-teman. Setelah kering, perhatikan dulu, pastikan untuk jalurnya masih aman dan tidak ada yang terputus. Setelah itu kita bisa membuka kembali di bagian solasi kuningnya atau solasi pengaman fleksibelnya yang tidak mudah bergerak. Dengan hati-hati untuk melepasnya, jangan sampai bikin
fleksibel yang sudah kita sambung itu nanti ada pergerakan yang keras hingga menyebabkan jalurnya terputus lagi untuk kawat yang sudah kita jumper. Lalu kita lindungi menggunakan solasi kuning seperti ini atau solasi bebas ya teman-teman. Kalau saya menggunakan solasi anti ground sebagai pengaman untuk memperkuat kawat jumper serta memperkuat fleksibelnya. Lalu kita lindungi di bagian fleksibel atau ujung soketnya agar tidak mudah gerak. Dan untuk di bagian bawah atau stiker yang menutupi fleksibel itu kita bisa potong sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai jalur yang akan kita jumper. Oke, setelah kita lindungi menggunakan solasi kuning dan sudah kita potong sesuai jalur yang kita sambung, lalu kita kerik teman-teman. Untuk di bagian baliknya ini itu adalah hanya beberapa jalur, yaitu sebagian jalur. Untuk di bagian paling samping atau di bagian ground itu tidak perlu kita sambung teman-teman. Oke, setelah kita kerik untuk cat warna hitamnya pasti akan kelihatan jalurnya. Setelah itu kita kerik satu persatu untuk jalur pada fleksibelnya. Dan jangan lupa untuk memberikan flux secukupnya saja untuk memberikan timah di bagian jalur yang sudah kita kerik teman-teman. Oke, kita mulai untuk proses penyambungan, yaitu menggunakan kawat jumper tetap yang sama untuk ketebalannya, yaitu saya menggunakan 0,07 mili. Oke, dengan hati-hati. Untuk proses pengerjaan seperti ini, karena saya tidak terbiasa menggunakan alat mikroskop, jadi saya menggunakan lensa Microsoft pembesar untuk saya sambungkan ke handphone teman-teman. Seperti di konten yang sebelumnya yang sering saya bahas untuk proses menyambung atau teknik jumper seperti ini, yaitu saya menggunakan Samsung S8 sekaligus untuk merekam video buat konten teman-teman, yaitu saya sambung menggunakan Microsoft lensa manual. Untuk Microsoft manualnya kalian bisa cek linknya di deskripsi untuk bentuk dari foto, video ataupun yang konten yang kemarin saya pernah bahas untuk alat servis yang sering saya pakai buat proses pengerjaan seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita sambung, kita kasih lem hijau atau pelapis PCB dan kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah selesai, kita jangan terburu-buru untuk proses seperti kasih pengaman untuk solasi di bagian fleksibelnya. Jadi kita selesai pengerjaan, kita cek dulu seperti ini teman-teman. Jadi tidak usah kita pasang LCD-nya ke bagian frame. Setelah itu kita koneksikan menggunakan charger dan alhamdulillah sudah keluar gambar logo Mi-nya. Untuk baterainya juga sudah keluar. Kita coba untuk nyalakan handphonenya, apakah handphone atau LCD ini yang sudah kita perbaiki bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga bisa menyala sampai menu. Dan alhamdulillah menyala sampai menu. Saya geserkan, touchscreen-nya bisa berfungsi. Dan saya ketikkan bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Namun sayang sekali masih ada passwordnya. Saya coba untuk tanyakan sama beliau dulu, tapi belum ada konfirmasi. Saya coba untuk tes apa adanya seperti ini. Jika sudah kita tes ala kadarnya seperti itu, bisa berfungsi dengan normal, kontras layar bisa diatur, dan touchscreen bisa berfungsi. Sekarang kita lepas kembali untuk soket baterai dan soket fleksibel LCD-nya. Untuk memperkuat fleksibel LCD, kondisinya seperti ini. Kita lapisi ulang menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Dan kita posisikan dulu bentuk dari posisi fleksibelnya. Tujuannya untuk menghindari risiko agar posisi fleksibel itu bisa presisi ke bagian pemasangan frame nantinya teman-teman. Oke, setelah kita lapisi menggunakan solasi anti ground atau solasi kuning, kita lanjut untuk proses yaitu perakitan. Perhatikan, kita harus sesuaikan jarak posisi fleksibelnya ke bagian lubang framenya. Apabila ada kemiringan, kita luruskan dulu sebelum terlanjur untuk pengeliman teman-teman. Untuk di bagian frame saya beri di bagian
tengah menggunakan solasi double tip teman-teman. Tujuannya untuk memperkuat pengeliman di bagian tengah saja agar tidak mudah copot atau tidak mudah terlepas. Untuk pengelimannya sendiri saya terbiasa menggunakan lem di bagian samping kaca touchscreen. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal. Oke, setelah itu kita presisikan dulu di bagian lubang pada fleksibel LCD, lubang frame yang ada di bagian lubang fleksibel LCD. Setelah masuk, kita presisikan dulu dari atas dan bawah, baru kita tekan ke bagian tengah layar LCD. Oke, kita presisikan LCD-nya dan kita balik posisi bagian fleksibel LCD yang sudah kita sambung. Harus presisi sama soket papan board chargernya teman-teman, karena papan board charger ini atau PCB casnya itu terdapat soket fleksibel LCD. Jadi kita presisikan seperti ini, lalu kita pasang dengan hati-hati. Jika kurang presisi jangan dipaksa ya teman-teman, harus presisi. Kalau tidak presisi, nanti kalau kita paksa ada kemiringan di bagian fleksibel, bisa menyebabkan jalur terputus lagi. Oke, setelah itu kita bisa merakitnya kembali, dan sebelum kita rakit kita coba untuk cek dulu. Oke, setelah kita pasang LCD ke bagian frame untuk pengelimannya sudah sukses, dan saya cek ulang. Untuk saya cek di bagian gambarnya sudah tampil, dan kita coba untuk nyalakan infonya untuk pengecekan ulang fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen teman-teman. Kalau seperti ini itu bisa dikatakan berhasil, tapi kalau biasanya kalau nggak sengaja kita rakit secara total, entah nanti ada problem lain seperti touchscreen tidak bisa berfungsi, jadi harus kita koreksi lagi ada bagian jalur yang terputus lagi atau tidak teman-teman. Karena banyak faktor, apabila kita sudah merakitnya ternyata selang beberapa hari ataupun beberapa jam itu ada problem lagi di bagian LCD, ya terpaksa harus kita bongkar dan kita cek ulang. Kalau memang sudah kita cek ulang itu sudah bagus tapi LCD tidak menyala, ya terpaksa mengganti LCD satu set teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.